saya menemukan ada banyak orang yang sungguh-sungguh ya mau berbagi kebaikan dengan saya. Sahabat Eudema dimanapun Anda berada, dari sosok pastor yang satu ini kita akan mendengar tentang tantangan tetapi juga kebahagiaan sebagai seorang imam. Sebelum lanjut ke video berikut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Mungkin Pastor Raymond bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Eudema semuanya. Halo sahabat Eudema di mana saja Anda berada. Saya biasa dipanggil Pastor Raymond. Nama lengkap saya Pastor Raymond Saverius Kawalo, MSc. Sapaan khasnya Pastor Raymond. Iya. Oke. Pastor berasal dari mana? Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Iya. Lahir juga di Manado? Iya, saya lahir kota Manado. Ada berapa bersaudara? Saya bersaudara ada 9 orang, ya. Saya anak yang ke-7. Anak ke-7 dari 9 bersaudara. Kapan Pastor ditabiskan menjadi seorang imam? Saya ditabiskan 13 tahun lalu, tepatnya tanggal 9 Juni 2007 di Keuskupan Manado, tepatnya di Paroki Hati Kudus Karombasan. Hati Kudus Karombasan. Ya. Oke. Sudah 13 tahun ditabiskan, 13 tahun menjadi imam. Iya. Selama 13 tahun Pastor Raymond sudah bertugas di tempat-tempat pelayanan mana saja? Pertama kali saya diutus oleh tarekat untuk berkarya di Keuskupan Purwokerto, khususnya di Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Nah, setelah itu 2008 saya diminta oleh tarekat untuk berkarya di masih dalam Keuskupan Purwokerto, khususnya di Paroki Hati Kudus Yesus Tegal. Ya. Itu kurang lebih 3 tahun 3 bulan. Setelah itu saya diminta lagi oleh tarekat untuk masih berkarya juga di Keuskupan Purwokerto, khususnya di Paroki Kristus Raja Katedral Purwokerto. Oh, di Katedral. Jadi totalnya berapa tahun Pastor berkarya di Keuskupan Purwokerto? Kurang lebih 6 tahun lebih sedikit. 6 tahun ya. Setelah dari Keuskupan Purwokerto, Pastor tugasnya lagi di mana? Nah, setelah berkarya di Keuskupan Purwokerto, tarekat meminta dan mengutus saya untuk berkarya di Keuskupan Agung Merauke, khususnya di sebuah pulau kecil di kaki Irian Jaya yang disebut dengan Pulau Kimam atau Pulau Hendrik, khususnya di Paroki Santo Lukas Pamor. Nah, menariknya tempat ini, ya, pulau ini disebut juga pulau terapung. Mungkin istilahnya ya karena tersendiri, lalu pulau ini memang ya hampir seluruhnya ini kalau pas musim hujan itu pasti berawan. Oh, daerah rawa jadi mungkin disebut sebagai pulau terapung ya? Iya. Oke. Baik, ini lompatan yang cukup jauh ya dari Pulau Jawa kemudian ke Papua. Iya. Setelah dari Keuskupan Agung Merauke, tugasnya di mana lagi? Iya. Setelah 3 tahun 3 bulan juga saya diminta dan diutus tarekat untuk berkarya di Keuskupan Jayapura, khususnya di Paroki Kristus Selamat Kota Raja. Kota Raja. Iya. Selama 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Dari Jayapura dan tugasnya sekarang menuju ke Keuskupan Tanjung Selor sekarang ini. Iya, benar sekali. Oke, dan sekarang Pastor bertugas di paroki mana? Saya bertugas di Paroki Santo Yosef Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kampung Dumaring. Paroki ini memiliki 13 stasi dengan 1 pusat paroki. Wah, mantap. Selama ya sekarang sudah berkarya di tempat yang baru, tantangan Pastor dalam karya yang baru ini apa saja? Ya, berbicara tentang tantangan ya, tentu setiap tempat memiliki
tantangan pergumulan yang sendiri-sendiri ya. Tentu bagi saya tantangan yang paling berat yaitu bagaimana kita bisa memahami, mengerti ya karakter budaya dari umat yang kita layani. Ya. Kan ini berhadapan dengan sebuah budaya baru juga ya? Ya, bisa saya katakan demikian. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh bisa memahami, mengerti budaya karakter dari umat yang kita layani, kita sungguh-sungguh bisa masuk, ya, bisa melayani, ya, dengan senang hati, ya, dengan gembira. Ya. Jadi memahami budaya menjadi pintu masuk untuk Benar sekali. dalam keakraban, dalam pelayanan. Iya. Oke. Dalam tantangan itu apa kekuatan yang membuat pastor tetap kuat untuk melayani? Ya, berhadapan dengan berbagai tantangan ya. Satu hal yang selalu saya hayati, saya hidupi yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Ya, dalam hidup doa, ekaristi, ya, bacaan-bacaan rohani, tapi juga lewat perbuatan-perbuatan baik. Walaupun sederhana, ya kan. Ketika umat datang, mereka meminta bantuan, ya. Kalau kita punya, saya beri. Tetapi yang paling penting bagi saya itu bagaimana hidup saya harus dibangun lewat apa? Relasi yang kuat dengan Tuhan, lewat doa dan ekaristi, lewat firman Tuhan. Kalau tanpa itu, saya merasa kering. Ya. Saya merasa hidup ini sungguh-sungguh ya kurang bermakna. Tetapi saya merasa ketika saya melangkah bersama dengan Tuhan, saya serahkan apa menjadi pergumulan saya kepada Tuhan. Tuhan menjawab setiap ya permintaan, kebutuhan saya. Tuhan menjawab setiap permasalahan yang sementara saya hadapi. Bahkan ketika saya tidak minta, Tuhan mengirim orang-orang yang baik untuk bantu saya. Itu kekuatan saya. Mungkin kekuatan ini sekaligus menjadi kebahagiaan ya sebagai seorang imam. Selain kebahagiaan karena menerima kekuatan rohani ini, adakah kebahagiaan lain yang pastor rasakan selama menjalani tahun malam ini? Saya yakin juga ya, yaitu orang-orang ya, umat yang saya layani ya, saya menemukan ada banyak orang yang sungguh-sungguh ya mau berbagi kebaikan dengan saya. Dan ini satu kekuatan bahwa Tuhan mengutus mereka ya untuk juga memberikan kegembiraan bagi saya dalam pelayanan ya kepada sesama. Orang-orang ini ya tanpa kita undang ya mereka datang. Ini bagi saya sebuah kekuatan dan juga suatu kegembiraan bahwa ketika kita memberi diri dengan seutuhnya ya jangan takut. Berkat Tuhan itu, rahmat Tuhan akan datang kepada kita. Baik, Pastor Raymond, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu, untuk kesempatannya untuk berbagi dengan sahabat Eudema semua. Semoga sahabat Eudema dapat menimba inspirasi-inspirasi dari sharing Pastor Raymond. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you.